Misi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Hello Stalkers, welcome back to Stalk ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang bakal bahas hal spesial juga yang mungkin kalian bakal relate ya. Kalau aku sih Farel relate banget sama hal ini, yaitu time management atau manajemen waktu. Dan kita udah barengan sama Ibu Lita. Halo Ibu Lita. Halo Farel, halo Stalkers. Nah, mungkin Ibu bisa perkenalkan ini Bu ke teman-teman Stalker karena banyak yang belum tahu mungkin ya Bu. Oke. Monggo, Bu. Stalker, saya Lita, dosen STY KPN. Kemudian selain di STY KPN ini kebetulan saya hobi jalan. Plus kantor saya ada yang paruh waktu tuh ada di beberapa lokasi gitu. Satu, saya sebagai kayak peneliti mesti kemana-mana di PT Sinergi. Kemudian saya juga bantuin Padmanaba di alumninya, kemudian FEB, dan kayak main networking sana sini deh gitu. Ya, jadi tadi Ibu saya dengar aktivitasnya tuh cukup banyak ya Bu. Di kampus ada ngajar, terus ada peneliti tadi, terus ada juga yang alumni tadi ya Bu. Terus mungkin Ibu juga di rumah juga ada urusan rumah gitu Bu. Itu ngebagi waktunya nggak susah Bu? Memang sih kadang sehari tuh kayak habis ini ke sana kemana kayak tadi aja misalnya jam segini ternyata jamnya beda gitu. Oh ya udah, yang penting kita jujur aja range waktunya. Aku bisanya jam sekian, ini gimana gitu. Tapi kadang juga banyak konsekuensi yang memang mesti kita jaga benar dan kadang ngorbanin waktu pribadi. Itu pasti. Tapi tadi Ibu juga sebut hobi jalan-jalan, berarti itu nggak bakal keganggu ya Bu kalau waktu jalan-jalan ya Bu? Jadi pernah sih ya waktu kita jalan, saya ada due date gitu. Saya bilang, oke, aku ngafe dulu. Aku bilang gitu. Aku terus terang bilang, aku ngafe dulu biar refresh gitu. Nanti tak submit jam 1 malam. Begitu jam 1, nanti kan aku selesai ngafe paling sampai jam 10. Nah, itu aku masih bisa melek itu dari jam 10 sampai jam 1 aku kerjain, nanti jam 1 aku submit. Kalaupun itu nggak selesai, biasanya aku bilang, oke, ntar subuhan ya. Jadi begitu bangun supaya nggak maksain gitu. Terus baru itu aku submit kerjaan gitu. Berarti ini ada keterus-terangan gitu ya, maksudnya ada kejujuran kita bisanya kapan atau kita kuatnya kapan gitu harus diomongin gitu ya Bu? Iya, harus diomongin. Tapi kalau misalnya, ya pasti kan sesuatu ada yang prioritas dan mendesak. Nah, kalau udah posisinya prioritas dan mendesak, ya sudah, kita mesti yang ngalah gitu. Saya kalau udah yang prioritas dan mendesak, saya nggak mungkin ngomong, aku mau ngafe dulu dong gitu. Oke. Nah, itu kalau saya pribadi Bu, bingung bedain penting sama mendesak itu apa ya Bu bedanya sebenarnya? Karena kita ini kerja misalnya nih, kalau dosen, lagi pas liburan tiba-tiba dibilangin sama Pak Julianto Agung, wakil ke akademik gitu, dia bilang nilai harus submit hari ini karena besok beres. Oh. Ya, berarti itu kan mau nggak mau karena menyangkut banyak orang mesti dikerjain gitu. Ya kita drop dulu semuanya, nilai beres baru kita kemana gitu. Oh, jadi itu bedanya, yang penting gimana prioritasin yang mana gitu ya Bu? Oke. Terus tadi kalau ada soal apa ya, Ibu mengatasi kejadian tak terduga itu gimana ya Bu? Kalau misal ada tabrakan kah atau ada tiba-tiba mendadak gitu Bu, itu gimana Bu kita ngaturnya Bu? Ya kita sih seringkali terus terang ya, sampai misalnya di satu titik itu sama-sama ngomong enaknya gitu. Jadi kemarin ada kerjaan, saya di Kementerian Keuangan sebagai tenaga ahli. Nah, mereka tuh mengatakan jadwal schedule meeting sama dirjen itu hanya bisa jam sekian dan schedule itu berubah 8 kali. Sampai pada saat due date terakhir itu posisi saya driving. Itu baru diomongin setengah jam lagi kita harus masuk Zoom untuk itu. Nah, ya sudah. Maka yang tak lakuin adalah parkir, aku Zoom dari mobil. Gitu. Jadi gimana caranya ngakalin semuanya supaya tetap profesional gitu. Oh, tetap
berarti kita harus tetap jaga profesionalitas itu ya Bu. Jangan Iya. sampai ngelewatin atau ngorbanin yang segitunya gitu ya Bu. Oke, terus Ibu mungkin kalau dari tips Ibu sendiri, kalau saat kesulitan atur waktu itu, Ibu gimana Bu ngatasin atur waktu itu kesulitannya? Adakah metode-metode khusus mungkin Bu yang bisa di-sharing ke teman-teman mungkin? Ya, mungkin satu kita mesti ngerti dulu ya planningnya itu ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek gitu kan buat ngatur waktu. Kalau kita udah bicara jangka panjang, ya goalmu mau apa? Biasanya kita setting up waktunya itu, oke, misalnya aku mau capai ini nih, kalau yang barusan ini aku juga dapat hibah gitu, hibah penelitian secara nasional dan duitnya tuh ratusan juta. Nah, itu kita mesti setting kapan due date, kapan ngerjainnya, kemudian tarik mundur. Jadi dari due date itu kita tarik mundur. Tapi kalau yang harian, aku kebantu banget sama kalender yang ada di sini. Tak masukin gitu, jam sekian apa, jam sekian apa, jam sekian apa, supaya begitu janjian datang itu ngerti mau kemana. Karena teman-teman nongki itu, saya bisa seminggu tuh saya 3-4 kali nongki bareng teman-teman yang beda. Kondisinya seperti itu sih. Jadi pertama-tama tipsnya berarti pemetaan dulu gitu. Maksudnya kita Pemetaan, pisah dulu yang jangka pendek sama yang jangka panjang gitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi kita mesti pemetaan betul lah, kayak kamu, saya kalau di kelas selalu bilang, kamu tuh 5 tahun mau jadi apa? Ya, dari situ kamu akan bisa tarik mundur. Berarti saat kuliah ini aku harus siapin apa aja. Ya, kalau kamu mau merit, ya udah jaga baik-baik tuh hubungan gitu. Tapi kalau kamu mau sekolah gitu, sekolah ini berapa? 2 tahun lagi, IP mesti berapa? TOEFL mesti disiapin. Kemudian cari nih sekolahnya mau yang mana, kasarannya seperti itu. Berarti kalau dari yang tadi Ibu sampaikan, jangan-jangan bisa dibilang ini ya Bu, kalau kita kesulitan ngatur waktu, kita belum tahu tujuan kita mungkin ya Bu. Ya, Karena jadi kita bingung, kita ngelakuin ya asal ngelakuin aja gitu ya Bu. Mungkin. ya jadi ada kalanya memang kita ngalir ya. Maksudnya kan ya udah sekarang lagi ngapain ngalir aja. Tapi ada kalanya kalau kita udah set tadi kayak goals atau tujuan, kita mesti konsisten sama disiplin untuk tetap bisa nyapai tujuan tersebut gitu. Oke, nah. Dan ini Bu, kalau problem saya Bu, mahasiswa dan teman-teman nih ya Bu, ini kita sering nunda-nunda Bu. Biasa Sama, toh. terus Biasa. kalau tugas itu deadlineer Bu. Mungkin Ibu ada tips nggak Bu buat kita nih biar nggak deadlineer lagi gitu Bu, biar nggak nunda-nunda gitu lah Bu. Itu susah sebetulnya, jujur Bu. Seringkali sih aku juga deadlineer ya, maksudnya kayak gitu. Tapi kita udah tentuin dulu nih deadlinernya ini, betul-betul di jam deadliner itu kita free. Kita bisa ngerjain. Tapi kalau mendekati deadliner itu ternyata kita juga busy, ada ajakan macam-macam, ya itu kan nggak akan ketercapai. Nanti cuman copy paste dan akibatnya bisa jadi malah ketahuan dosennya mesti ngulang 1 semester gitu kan, nggak enak banget gitu. Nah, yang bisa aku lakukan adalah ya kalau kamu udah ngerti deadliner, ya orang pasti bilang cicil dong kerjaan gitu kan. Tapi kan agak susah ya kadang. Nah, cuman pastiin aja due date itu selalu harus dipenuhi. Itu yang saya belajar secara profesional. Kamu tuh nanti dijaga itu dari omonganmu, dari janjimu. Nggak peduli kamu gimana pontang-pantingnya, tapi itu harus deliver, itu harus dikerjakan, hasilnya ada gitu. Jadi pernah aku main gitu, balik hotel jam 12 ya aku kerjain sampai jam 2 pagi. Baru bisa tidur gitu, karena kan biar tenang ya. Kayak kamu besok ujian kan nggak tenang arwahnya. Iya. Ya. Sampai akhirnya kita belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya Bu, deadlineer asal kita tetap profesional, tanggung jawab gitu ya Bu. Iya, betul. Oke. Jadi nggak merasa bersalah gitu. Jadi atau apa ya, sama ada lagi ini Bu. Ini kan metode ngatur waktu ini mungkin itu kan trial and error ya Bu. Itu Ibu dulu gimana ceritanya trial and errornya, pernah coba apa aja sampai akhirnya nemu yang paling cocok buat Ibu sekarang gitu? Balik lagi ya, pokoknya saya berusaha komitmen. Ya, pertama tuh pasti komitmen, karena orang akan melihat kita itu nyediain waktu nggak sih
buat apa yang mereka inginkan. Kalau kita udah komit, maka kesempatan-kesempatan berikutnya itu akan selalu diberikan. Tapi kalau kita itu nggak komit, mereka nggak akan lakuin. Jadi saya akan ngejanjiin sesuatu yang menurutku itu bisa aku capai. Kalau enggak, aku akan bilang, nggak mungkin aku ngerjain 3 hari. Kalau kamu kasih waktu aku seminggu, tak ambil. Kalau enggak, kamu coba deh cari yang lain. Karena aku takutnya aku nggak bisa deliver bagus gitu. Nah, kita nanti di dunia kerja ataupun dimanapun, orang tuh akan ngargain kamu seberapa kamu bisa pegang janji. Nah, itu yang paling penting. Karena itu nanti akan membentuk karaktermu gitu. Oke. Jadi komitmen dan karakter itu ya Bu. Kita jangan perlu juga tahu kapasitas diri juga. Tahu kapasitas diri juga. Jadi kalau cuma bisanya 3 hari ya jangan disuruh 2 hari ya jangan diambil gitu ya mungkin ya Bu. Ya, kita komunikasiin. Saya biasanya komunikasiin. Aku nggak mungkin nih 2 hari karena hari pertama ini aku luar kota. Hari kedua kalaupun tak paksain itu aku akan ngerjainnya kayak gini. Kamu gimana? Mau nggak? Ya itu Ibu nemu kayak gitu berapa lama Bu? Nemu metode atau yang paling pas buat Ibu tuh dulu berapa lama mungkin? Iya, perjalanan ya pastinya. Ya kan pasti perjalanan. Cuman dari awal selalu saya berusaha untuk komit gitu. Jadi itu aja dari yang awalnya dikasih tanggung jawab misalnya kecil gitu, kemudian berkembang dan akhirnya jadi oke. Plus kita punya passion. Jadi kalau misalnya tadi dibilang aku suka jalan-jalan gitu. Aku combine itu kalau di STKPN nih, dulu dosen itu kalau papernya diterima di luar negeri, kamu akan didanai ke luar negeri. Jadi aku jalan ke Jepang, aku jalan ke Singapura, aku jalan ke Kuala Lumpur, seingatku itu tuh didanain sama STIA. Jadi kita begitu selesai seminar, itu kita langsung buat itinerary. Mau jalan kemana, tapi bolosnya itu terukur gitu. Bolosnya terukur supaya tidak meninggalkan pekerjaan utama sebagai dosen gitu. Oh, jadi tetap kalau ada passion juga kita bisa lebih happy gitu ya menjalani. Lebih senang gitu. Dan kita jadi kayak ada challenge kan, ada tantangan. Aku mesti bisa nih, paperku mesti masuk nih supaya aku nanti bisa pergi ke luar negeri gitu. Oke. Mungkin kalau dari Ibu nih, ada nggak nih tips yang mau di-share Bu ke teman-teman stalkers yang lagi susah nih Bu buat manajemen waktunya? Mungkin ya beberapa tips dari Ibu lah, silakan Bu. Oke, buat stalkers nih tipnya sih gampang-gampang aja ya, be yourself ya kan. Artinya apa? Kamu mesti jelasin nih batasan waktumu tuh seperti apa. Kalau misalnya mereka ngajakin yang kamu kayaknya nggak bisa, jangan sungkan untuk say no. Kadang kan kita sungkan semua diiyain, tapi nanti akhirnya kita nggak bisa komit. Padahal manajemen waktu itu kamu butuh janji, tapi kamu juga butuh komitmen. Jadi pegang 2 itu. Selama itu bisa kamu laksanakan, you will be okay. Gitu. Oke. Jadi mungkin segitu dulu obrolan kita stalker. Terima kasih banget Ibu Lita atas waktunya. Mungkin abis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu tentang yang lain next episode mungkin. Walaupun bisa sama saya lagi atau mungkin sama yang lain. Ada Mbak Tessa, ada Mbak Aca dan yang lain-lain. Nah itu dia stalker obrolan kita tentang manajemen waktu. Semoga abis ini kamu nggak repot lagi ya memanage waktumu. Bisa tuh langsung kamu praktekin di rumah. Dan pokoknya stay tune terus ya, pantengin terus YouTube YKPN Business School. Next kita bakal ada apa lagi? Bisa ada podcast lagi atau ada games. Kita nggak tahu, pokoknya pantengin aja di YKPN Business School. Bye-bye stalkers, thank you. Bye-bye.